Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Arif Rahman MH selaku dosen mata kuliah Pancasila. Yang terhormat Kosma kelas B jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Berikut nama-nama kelompok 1 mata kuliah Pancasila ialah Andrian Hidayat, Fadilah, Galuh Tri Yuliani, Gina Nurholiza, Muhammad Ihsan, Siti Humairoh. A. Pancasila dalam konteks kemerdekaan negara Indonesia. Apa Pancasila dalam konteks kemerdekaan negara Indonesia itu? Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Pancasila merupakan segala sumber hukum. Part 1A Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di sini ada submateri tentang sejarah 17 Agustus 1945, pembacaan naskah proklamasi dan isi teks proklamasi. Sejarah 17 Agustus 1945. Setiap tahun tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Momentum penting ini tentunya tidak terlepas dari sejarah proklamasi. Hingga akhirnya Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka melalui proklamasi. Ada begitu banyak peristiwa menjelang proklamasi yang menjadi warna dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dimulai dari tanggal 12 Agustus 1945 melalui Mas Kesal Tarauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan pada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 16 Agustus 1945. Gejolak tekanan yang dilatar belakangi pengikut Sultan Syahrir yang menginginkan pengambilan kekuasaan oleh Indonesia dari Jepang semakin memuncak dan tak terkendali. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Baik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang yang dibacakan oleh Soekarno. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriah, pukul 10 pagi bertepat di rumah Soekarno-Hatta, Jalan Penggagasan Timur, nomor 56, dilaksanakan pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sangsaka merah putih hasil jahitan Ibu Fatimah. Hal ini menandakan Indonesia merdeka. Isi teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Dan sebelum memasuki materi, kita di sini mengetahui tentang pendahuluan apa Pancasila dalam konteks kemerdekaan negara Indonesia dan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yang isinya ialah perjuangan Indonesia selama bertahun-tahun akhirnya mencapai kemerdekaan sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka, di mana
sudah terlepas dari belenggu penjajah. Kemerdekaan yang telah diraih melalui perjuangan yang berat tentunya harus dipertahankan. Perjuangan yang dilakukan meliputi perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi. Pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, ada pihak-pihak yang tidak mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia ketika negara kita memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 19 September 1945, tentara sekutu dan pasukan Nica tiba di Indonesia dan mendarat di pelabuhan Tanjung Priok. Tentara sekutu membantu Nica yang ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Apa yang disebut perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu dilatar belakangi oleh kembalinya Belanda ke Indonesia yang diboncengi oleh Nika, dan rasa diri bangsa ditipu oleh Jepang yang berjanji memberikan kemerdekaan. Maka dari itu muncullah perlawanan dari bangsa Indonesia terhadap sekutu dan Belanda. Perjuangan sendiri dibagi menjadi dua, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Mengisi kemerdekaan Indonesia. Apa yang disebut mengisi kemerdekaan? Mengisi di sini ialah mengabdi di masyarakat, atau jika kita masih ada di lingkungan sekolah, kita bisa juga dengan cara mengikuti organisasi formal maupun non-formal agar kita bisa ikut serta dalam membangun institusi itu yang berguna juga untuk perkembangan negara. Perjuangan secara fisik. Pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu dan pasukan Nica tiba di Indonesia dan mendarat di pelabuhan Tanjung Priok. Tentara sekutu membantu Nica yang ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia tidak ingin lagi menjadi bangsa yang terjajah. Indonesia bangkit melawan tentara sekutu dan Nica. Rakyat Indonesia menggunakan senjata rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang ada. Berkobarlah pertempuran di mana-mana. Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Surabaya dengan tentara sekutu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Ledakan mobil hingga menewaskan Brigadir Jenderal Malabi menjadi penyebab utama perang di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, tepat pukul 6, tentara sekutu menggempur Surabaya dari laut, darat maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo atau lebih sering dikenal Bung Tomo, rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada tentara sekutu. Dengan pekik Allahu Akbar, Bung Tomo membakar semangat rakyat. Dalam pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu, gugur beribu-ribu pejuang Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati jasa para pahlawan. Perlawanan rakyat Surabaya mencerminkan tekad perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda.
Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai Kusuma Bangsa. Kemudian, Kolonel Sudirman terjun langsung dalam pertempuran tersebut, dan pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena kerja kerasnya, maka pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jenderal. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, para pemuda yang tergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda, sehingga hal ini menjalar ke seluruh kota Medan. Hal ini menjadi awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Bandung Lautan Api. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Bumi hangus kota Bandung dilakukan agar tidak digunakan Sekutu dan Belanda sebagai markas militer. Strategi ini merupakan ide Kolonel A.H. Nasution. Dalam peristiwa tersebut, Muhammad Toha gugur dalam perjuangannya. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan dengan cara bermusyawarah atau mengadakan perjanjian tanpa atau secara damai. Contoh perjuangan diplomasi adalah Perjanjian Renville, Perjanjian Linggarjati, Perundingan Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perundingan Romroyen diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta dan dipimpin oleh Marle Coceran. Delegasi rakyat Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rom dan Belanda yang diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen. Perundingan ini berakhir pada tanggal 7 Mei 1945 dengan hasil pemerintahan rakyat Indonesia termasuk para pemimpin yang kedua. Pihak sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah kesepakatan yang dibuat antara Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Komisi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Diadakannya Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Romroyen. Masa demokrasi liberal. A. Kurun waktu 1945 sampai 1949. Bangsa Indonesia masih ditujukan bagi mempertahankan negara proklamasi Indonesia dari segala bentuk rongrongan baik berasal dari Belanda melalui Nica maupun dari dalam negeri, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 tidak berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Yang B. Kurun waktu 1950 sampai 1959.
berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar atau KMB, bahwa agar kedaulatannya diakui Belanda, maka Indonesia ini harus dalam bentuk KRIS. Yang C, terbentuknya NKRI. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi: yang pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah atau golongan, serta pembentukan DPAS. C. Masa Orde Lama. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan negara sudah membaik. Namun keadaan demikian dimanfaatkan oleh komunis dalam menanamkan pengaruhnya dalam NKRI. Puncak dari kegiatan tersebut adalah peristiwa G30 SPKI yang ditandai dengan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat. Namun, pemberontakan ini dapat ditumpas pada tanggal 1 Oktober 1965, sehingga dikenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai dengan keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno yang memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima AD Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dan kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah merencanakan program rehabilitas ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS nomor 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN. Tujuan Orde Baru. Yang pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang kedua, menata kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Kelebihan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, berhasil mengadakan program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang kedua, meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan terpenuhi dengan baik. Kekurangan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, banyaknya terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua, terjadi korupsi besar-besaran. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Masa reformasi. Reformasi dapat diartikan kembali melakukan usaha-usaha dalam menyusun suatu sistem agar dapat kembali kepada cita-cita awal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta menjalankannya secara murni dan konsekuen, agar tercapai tujuan negara sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako karena harganya yang sangat tinggi.
Berikut ini beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol. Yang pertama, pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 21 bulan Mei tahun 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orba, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian. Yang ketiga, Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 November tahun 1998. Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Namun saat Sidang Istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR atau DPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.